kami di ICI juga sekarang berfokus pada bagaimana kita melakukan inovasi melalui pendidikan. Di keynote speakers, kita punya 4 keynote speakers, kita juga punya 4 invited speakers. Dari University of New South Wales, Australia, kemudian ada University Newcastle, Australia. Kita juga ada dari University of Helsinki dari Finlandia. Kemudian satu lagi adalah Profesor Budi Purwoko, yaitu dari Prodi Bimbingan dan Konseling UNESA. Kece Radio, your easy listening station. Halo Kece People, kali ini ketemu lagi sama aku di Bincang UNESA. Nah, tapi kali ini kita berbeda. Kalau yang sebelum-sebelumnya mungkin bersama dengan Kak Prodi atau kita mengulik mengenai program studi, tapi kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai konferensi. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai konferensi internasional yakni IC. Untuk ini kita akan membahasnya bersama dengan Wakil Ketua Konferensi IC, yakni Bu Fania Erdelia, SPSI, MSc yang saat ini udah ada di sebelah aku nih teman-teman. Baik, selamat siang Bu Fania. Siang, Salsa. Baik, perkenalkan Ibu saya Salsa. Nah, Ibu, saya ini baru tahu mengenai konferensi IC ini karena saya bukan dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, mungkin Kece People juga ada yang di luar dari Fakultas Ilmu Pendidikan ataupun Fakultas Psikologi. Jadi mungkin sama Bu Fania bisa diinformasikan apa sih itu IC, Ibu? Ya, jadi ICI itu adalah sebenarnya konferensi internasional tahunan yang diadakan oleh Fakultas Ilmu Pendidikan. Jadi ICI sebenarnya singkatan dari International Conference Education Innovation gitu. Untuk tahun 2024 ini adalah sudah yang ke-8 konferensi kami. Ya, jadi kita sudah menjalani konferensi ini selama 8 tahun berturut-turut, di mana setiap tema di setiap tahunnya tuh mengikuti tentang tantangan yang ada di tahun ini gitu ya, di masa ini khususnya bagi dalam konteks pendidikan. Baik, nah tadi kan juga sempat di-mention mengenai tema Ibu. Nah, untuk tema tahun ini apa? Nah, tema tahun ini adalah Green Education Innovation in Managing Environmental Resources to Achieve Sustainable Development Goals. Jadi kan memang sekarang kan fokusnya kan sekarang bergeraknya kan semua pergerakan universitas tuh pada Sustainable Development Goals atau SDGs gitu ya. Sehingga kami di ICI juga sekarang berfokus pada bagaimana kita melakukan inovasi melalui pendidikan gitu ya untuk meningkatkan awareness, merubah perilaku khususnya tentang kaitannya dengan lingkungan. Gitu. Itu yang disebut dengan green education itu tadi. Jadi di sini kita juga turut menyukseskan SDGs atau mendukung SDGs tersebut ya Bu ya. Baik, lalu untuk tujuan diadakannya IC ini Ibu? Sebenarnya kalau dari pertama kali ya diadakannya konferensi internasional tentunya adalah untuk menjadi platform atau wadah gitu ya bagi akademisi, praktisi, peneliti dan dosen dan mahasiswa juga gitu ya, untuk menjadi wadah mereka membangun jejaring akademisi, kemudian juga tentunya untuk menambah wawasan terkait dengan penelitian-penelitian atau riset terkini gitu. Baik, Ibu, mungkin sebelum kita beralih lebih jauh pertanyaannya atau lebih detail lagi, kira-kira bagaimana sih Bu IC ini? Apakah teknisnya seperti seminar atau bagaimana? Oke. Jadi kalau ICI sendiri itu bentuknya kalau untuk tahun ini kita 1 hari, di mana nanti ada sesi keynote speaker dan invited speaker, kemudian setelah itu panel session, yaitu peserta-peserta yang mengirimkan paper itu nanti mereka bisa mempresentasikan yang dibagi ke dalam grup-grup kecil. Gitu. Oh begitu. Ya. Nah untuk audiensnya sendiri ini akan ada dari mahasiswa UNESA sendiri atau bagaimana Ibu? Nah, pas banget tahun ini itu bertepatan dengan UNESA menjadi ketua atau penanggung jawab dari konvensi dari Konaspi ke-11 gitu ya. Di mana di dalamnya itu adalah konferensi internasional dimasukkan di dalam Konaspi, sehingga kami sangat amat tidak hanya melibatkan mahasiswa UNESA tapi tentunya dengan mahasiswa-mahasiswa dari universitas pendidikan yang lain.
Berarti ini bukan hanya khusus mahasiswa UNESA ya Bu ya, teman-teman atau Kece People yang mungkin dari universitas di sekitar Surabaya atau mungkin di luar Surabaya atau mungkin se-Indonesia ini boleh banget untuk ikut internasional bahkan iya ya. bahkan internasional ya Bu ya. Yes. Oh baik-baik. Jadi ini bisa diikuti mahasiswa dari manapun. Baik. Nah, ini karena kita sudah membicarakan mengenai siapa saja yang boleh ikut, kita akan berlanjut. Apa sih Bu persyaratannya untuk ikut? Sebenarnya persyaratan pastinya sih orang-orang kita di background praktisi, akademisi, sivitas akademika, ini bisa dosen, bisa mahasiswa, peneliti, dan yang kemudian sebenarnya kalau kurang lebih itu, dan tentunya membayar fee conference ya untuk mengikuti itu. Tapi di ICI kami juga membebaskan kalau misalkan ada yang mau mengirim paper, artinya dia menjadi presenter, atau misalkan dia mau jadi pasif partisipan aja gitu. Jadi cuma ikut speaker sessionnya aja, tapi mereka tidak mempresentasikan papernya atau penelitiannya gitu. Tentunya kalau dengan kedua jenis tipe partisipan itu biaya yang dibayar juga berbeda. Oh, akan berbeda. Nah, kira-kira ini biayanya boleh diberitahukan atau tidak, Ibu? Ya, semuanya kita ada lengkap di website kalau konferensi internasional. Baik. Tapi kalau terkait dengan biaya, kita seperti konferensi-konferensi lainnya gitu ya, dan yang sudah kami terapkan, kita ada fee early bird sama fee reguler gitu. Di mana fee early bird sebenarnya sudah selesai. Jadi kami sebenarnya sosialisasi pembukaan pendaftaran IC ini kita sudah mulai dari awal tahun, jadi sudah dari Februari itu, di mana itu udah early bird sampai akhir Maret kalau nggak salah. Jadi sekarang ini adalah sudah harga reguler yang berlaku gitu ya, yang mana itu berlaku satu harga dengan kegiatan Konaspi itu tadi. Berarti pendaftarannya ini atau prepare dalam kegiatan ini sudah dari sejak awal tahun ya Bu ya. Betul. sudah cukup lama. Nah, untuk acaranya sendiri akan diselenggarakan kapan Ibu, dan mungkin bisa diinformasikan terkait timeline-nya ini bagaimana? Iya, tadi saya belum menambahkan juga untuk fee-nya tadi sekitar kurang lebih pas ya, 2.850.000. Tapi itu sudah include dengan publikasi di proceeding internasional. Nah, kami di ICI menawarkan bila peserta itu ingin mempublikasikan paper mereka di di jurnal lain gitu ya. Misalkan bukan dengan proceeding internasional yang kami tawarkan, tapi itu tentunya dengan rate dan harga yang berbeda dan menjadi tanggungan partisipan di luar harga fee conference gitu. Kemudian untuk timeline-nya tadi sempat saya singgung soal pembayaran ya terkait registrasi ya. Kalau early bird tuh sudah lewat, jadi kita sudah mulai dari kalau nggak salah 1 Februari sampai akhir Maret ya kalau nggak salah. Dan Maret. Jadi sekarang untuk yang terdekat adalah penerimaan paper sampai dengan 10 Juli. Itu kita masih menerima paper, kemudian nanti 10 hari setelah itu, jadi 20 Juli itu adalah pengumuman apakah papernya diterima atau enggak di conference kami, dan setelah itu adalah sesi payment atau pembayaran sampai dengan sekitar 2 minggu sebelum hari H, yaitu tanggal 10 Agustus gitu. Jadi acara ICI-nya ini akan diadakan full online, jadi bukan hybrid, pada tanggal 10 Agustus 2024. Pada tanggal 10 Agustus 2024. Berarti untuk penutupannya 10 hari sebelum 10 Agustus. Penutupan pembayaran ya. Jadi kami tidak menerima pembayaran setelah tanggal tersebut gitu kan, karena kita harus menyesuaikan alokasi proceeding dan seterusnya gitu ya, plotting finalisasi paper conference book-nya dan seterusnya. Baik, jadi Kece People yang ingin mendaftar bisa mendaftar hingga sebelum bulan Agustus. Iya, tentunya sebelum bulan Agustus. Baik. Nah, tadi juga sempat disinggung mengenai medianya itu online. Nah, apa mungkin bisa diinformasikan lebih detail Ibu? Nanti kita akan menggunakan mungkin akan menggunakan media Zoom atau bagaimana lebih detailnya Ibu? Untuk yang conference-nya melalui Zoom, kita pakai platform Zoom sih untuk conference-nya gitu. Jadi kalau pengalaman ICI tahun lalu dan 2 tahun sebelumnya mungkin ya itu masih hybrid, artinya masih ada narasumber yang hadir di tempat, betul. Tapi pesertanya dan kegiatan panel session itu dilaksanakan secara online gitu. Cuma untuk yang tahun ini kami sepakati bahwa itu dilaksanakan full secara online. Full secara online. Nah, kira-kira untuk audiensnya akan menampung hingga berapa Ibu? Apakah ada kuota atau semacamnya? Sebanyak-banyaknya ya, nggak ada sebanyak-banyaknya. Oh, baik. Cuma memang kalau urusan yang submission paper atau pengumpulan paper, kami berusaha cukup strict supaya tidak
panitia khususnya yang terkait artikel tuh nggak kebingungan terkait dengan publikasi ya. Tapi kalau untuk pasif partisipan, artinya yang hanya hadir tanpa mengirim paper, itu kita juga sangat mengencourage untuk semua agar daftar sebanyak-banyaknya. Kesempatannya ini terbuka sangat lebar ya Bu ya. Baik, untuk setelah kita membahas mengenai timeline, kali ini kita akan membahas kegiatannya itu apa saja Ibu, tahapan-tahapan kegiatannya. Apa saja mungkin narasumbernya atau bagaimana? Jadi kalau untuk kita kan hanya pelaksanaan konferensinya hanya 1 hari, yaitu di hari Sabtu tanggal 10 Agustus. Seperti tadi saya bilang, kita ada keynote speakers dan ada invited. Kalau keynote speakers, kita punya 4 keynote speakers, kita juga punya 4 invited speakers. Di mana keynote speakers ini tentunya adalah dari profesor-profesor dan akademisi terkenal dari universitas terkemuka di dunia gitu. Jadi kami ada dari University of New South Wales, Australia, kemudian ada University Newcastle, Australia. Kita juga ada dari University of Helsinki dari Finlandia. Kemudian satu lagi adalah Profesor Budi Purwoko, yaitu dari Prodi Bimbingan dan Konseling UNESA. Jadi kita memang campuran keynote speakernya dari luar negeri dan juga dari UNESA sendiri. Kemudian kalau invited speakernya itu juga, jadi ICI ini sudah beberapa tahun itu kerjasama dengan Silpakorn University Thailand untuk mengadakan ICI. Jadi mereka sebagai co-host gitu. Nah, dosen-dosen dari Silpakorn University ini kemudian mereka menjadi invited speaker di acara kita gitu. Invited speaker ini sebenarnya bukan memberikan materi, tapi lebih kepada membantu proses jalannya panel session atau parallel session. Berarti bisa dibilang juga membantu UNESA untuk menyelenggarakan kegiatan ini, Ibu. Yes. Jadi kita kolaborasi dengan Silpakorn University. Baik. Nah, ini tadi kan sudah disebutkan mengenai nanti akan mendapatkan publikasi dan juga tentunya dengan narasumbernya juga. Yes. Untuk terakhir, untuk menekankan kembali, jika disimpulkan dalam beberapa poin, kira-kira apa daya tarik atau keuntungan atau mungkin benefit yang bisa didapatkan oleh Kece People apabila mendaftar? Sebenarnya di ICI tahun ini khususnya kita tuh sangat seperti yang tadi saya sampaikan terkait tema ya, bahwa kita tuh sangat mendorong tentang kita mulai aware tentang masalah lingkungan, sehingga ICI tahun ini menjadi unik karena kita mau mengajak peserta untuk melihat bagaimana perubahan zaman gitu ya memerlukan kita untuk bisa lebih aware dengan lingkungan, tentunya melalui pendidikan. Jadi saya rasa keunikannya sih kita mengusung green education itu sih yang sepertinya belum diusung oleh konferensi-konferensi lainnya. Jadi masih sangat jarang ya Bu yang mengulik mengenai green education khususnya ini. Di dalam konteks pendidikan ya. Iya, kalau di dalam mungkin kalau ranah fakultas yang lain atau ilmu bidang ilmu yang lain sudah, tapi kalau untuk dalam konteks education sepertinya itu masih belum banyak. Jadi ini kesempatan yang bagus apabila kita mau ingin tahu lebih ya Bu mengenai hal itu. Baik. Nah, nanti kalau Kece People ingin tahu lebih lanjut mengenai informasinya, apakah ada media sosial atau website atau mungkin kontak yang bisa dihubungi mengenai kegiatan ini, Ibu? Semua akses informasi terkait ICI bisa diakses di ici.unesa.ac.id. Semuanya ada di situ, submission paper, WhatsApp, kontak, dan lain-lain itu bisa diakses di sana. Jadi kami memang belum ada yang Instagram gitu ya, tapi kita semua informasi lengkap di dalam website gitu. Dan keuntungannya untuk mengikuti ICI ini tentunya selain sertifikat itu juga ada kalau menurut saya adalah exposure jejaring ya kepada, karena sebagai Civitas Akademika kita sangat perlu untuk selalu aware dengan pengetahuan-pengetahuan dan tentunya riset-riset terkini. Baik. Sebelum kita menutup bincang UNESA kali ini, Bu, ada closing statement dari Ibu, mungkin ajakan, ayo ikut ke konferensi ini. Ya, jadi mari teman-teman, gitu ya, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, semua Civitas Akademika dan mungkin orang-orang yang memang tertarik di bidang lingkungan gitu ya, khususnya di bidang pendidikan, para guru, baik guru ataupun non pendidik, semuanya bisa mengikuti ICI karena dari sini kita bisa belajar untuk
lebih tahu tentang bagaimana membangun sustainable development goals melalui green education. Wah, oh, menarik sekali. Saya juga menambah pengetahuan saya mengenai konferensi ini, Ibu. Karena tadi yang seperti saya mention, saya baru tahu mengenai IC ini. Jadi setelah ngobrol-ngobrol sama Bu Fania, saya jadi tahu, oh ternyata ada ya konferensi itu di lingkup pendidikan, begitu. Baik, Kece People. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Fania. Terima kasih telah hadir hari ini. Iya, terima kasih Ibu. Ya, terima kasih juga telah menjelaskan ke Kece People yang ada di rumah atau mungkin yang sekarang lagi di kampus. Udah jadi lebih tahu Ibu mengenai konferensi ini dan mungkin mau mendaftar. Jadi ditunggu ya Bu Fania, mungkin Kece People mau mendaftar. Baik, jangan lupa teman-teman atau Kece People untuk selalu pantengin Kece Media by UNESA atau UNESA TV. Baik, terima kasih. Saya Salsa Claudia. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Sampai jumpa.